Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah mimpi indah yang tak pernah menyakiti, hingga hari itu tiba. Saat mata saya bertemu dengan pandangan tajamnya di tengah hiruk-pikuk Jakarta, hati saya hancur seketika. Dan kini, saya sadar, cinta itu bisa menjadi racun yang membunuh pelan-pelan, terutama ketika ia datang dari seorang cewek yang menyimpan rahasia gelap. Nama saya Adi, seorang pemuda biasa dari desa kecil di Jawa Tengah yang datang ke ibu kota untuk mencari kehidupan lebih baik. Saya bekerja sebagai barista di sebuah kai kecil di kawasan Sudirman, di mana para eksekutif kaya raya sering mampir. Hari itu hujan deras mengguyur Jakarta, membuat jalanan banjir dan suasana semakin suram. Tapi di dalam hati saya ada badai yang lebih besar. Saya baru saja putus dari pacar lama saya, seorang pria yang saya cintai diam-diam selama 2 tahun, tapi ia memilih meninggalkan saya karena tekanan keluarga. Kita tak bisa begini terus, Adi. Orang tua saya tak akan terima, katanya sambil menangis. Saya merasa hancur, tapi saya tak mau menunjukkan. Di dalam dada, saya berbisik pada diri sendiri, mengapa cinta selalu datang dengan syarat? Mengapa saya harus menyembunyikan siapa saya sebenarnya di negeri yang katanya penuh toleransi ini? Lalu, dia muncul. Namanya Raka CEO dari perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Ia masuk ke kai dengan jas mahal basah kuyup, rambut hitamnya menetes air hujan. Matanya, oh Tuhan, matanya seperti pisau yang menusuk langsung ke jiwa saya. Sebuah kopi hitam, tanpa gula, katanya dengan suara dalam yang membuat jantung saya berdegup kencang. Saat saya menyajikannya, tangan kami bersentuhan sesaat, dan ada listrik yang mengalir. Ia tersenyum tipis, dan saya merasa dunia berhenti. Malam itu, setelah shift berakhir, ia menunggu saya di luar. Kamu tampak sedih. Mau cerita, tanyanya. Saya ragu, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat saya percaya. Kami berjalan di bawah payungnya, bicara tentang hidup, tentang mimpi. Ia cerita tentang kesepiannya sebagai orang kaya, tentang keluarga yang menuntut kesempurnaan. Saya cerita tentang cinta yang hilang. Dan tanpa sadar, hati saya mulai terbuka. Hari-hari berikutnya, Raka sering datang. Ia ajak saya makan malam di restoran mewah, bawa saya ke pesta-pesta elit di mana saya merasa seperti ikan kecil di lautan hiu. Tapi di balik itu semua, ada kehangatan. Ia pegang tangan saya diam-diam di bawah meja, bisikan kata-kata manis yang membuat saya lupa segala luka. Adi, kamu membuat saya merasa hidup lagi, katanya suatu malam di balkon apartemennya yang menghadap Monas. Saya tersipu, tapi di dalam hati ada keraguan, apakah ini nyata? Apakah seorang cewek seperti dia bisa mencintai pria biasa seperti saya? Indonesia bukan tempat yang ramah untuk cinta seperti ini. Keluarga, masyarakat, agama, semua menekan. Tapi Raka bilang kita bisa sembunyikan dulu. Sampai waktunya tepat. Saya percaya karena cinta membuat saya buta. Tapi lambat laun saya mulai melihat retakan. Raka sering mendapat telepon misterius di tengah malam, wajahnya berubah pucat. Ia bilang itu urusan bisnis, tapi matanya tak bisa bohong. Suatu hari, saat saya menginap di rumahnya, saya dengar ia berbicara dengan seseorang di telepon, jangan dekati dia. Ini urusanku. Saya pura-pura tidur, tapi hati saya gelisah. Siapa dia itu? Apakah ada orang lain? Atau sesuatu yang lebih buruk? Saya mulai bertanya-tanya, tapi setiap kali saya tanya, ia peluk saya erat dan bilang, percayalah padaku, Adi. Aku tak mau kehilanganmu. Dan saya percaya karena takut kehilangan dia. Di dalam pikiran saya bergulat, apakah cinta ini layak untuk risiko? Atau saya hanya sedang membohongi diri sendiri? Konflik mulai muncul ketika keluarga Raka tahu tentang kami. Ibunya, seorang wanita kaya dari keluarga bangsawan Jawa, datang ke apartemen dan melihat kami bersama. Apa ini? Kamu membawa laki-laki ke sini, teriaknya.
Raka diam, tapi saya merasa malu dan takut. Ia usir ibunya, tapi setelah itu ia berubah. Lebih dingin, lebih jauh. Kita harus hati-hati, katanya. Tapi di hati saya ada luka baru, mengapa ia tak perjuangkan saya? Apakah saya hanya mainan baginya? Malam itu, saya menangis sendirian di kamar mandi, berpikir, cinta seharusnya membuatku kuat, bukan lemah seperti ini. Lalu datanglah Ari, sahabat Raka yang juga rekan bisnisnya. Ia pria tampan dengan senyum licik, sering datang ke apartemen. Awalnya, saya pikir ia teman biasa, tapi lama-kelamaan, saya lihat cara ia pandang Raka penuh hasrat. Suatu malam, saat Raka pergi meeting, Ari datang dan bilang, "Adi, kamu tahu kan, Raka punya masa lalu gelap. Ia terlibat dalam bisnis hitam, korupsi dengan politisi." Saya terkejut, tapi Ari lanjut, "Dan aku. Aku yang selalu di sisinya. Kamu hanya pengalih perhatian." Hati saya sakit, tapi saya tolak. Tapi benih keraguan ditanam. Saya mulai curiga, mulai periksa ponsel Raka diam-diam, dan saya temukan pesan-pesan dari Ari, "Kita harus akhiri ini sebelum Adi tahu." Apa ini? Pengkhianatan. Konflik memuncak ketika saya konfrontasi Raka. "Siapa Ari sebenarnya?" tanya saya dengan suara gemetar. Raka diam lama lalu bilang, "Ya mantanku. Tapi itu dulu. Sekarang hanya kamu." Tapi saya tak percaya. Saya marah, saya tinggalkan ia. Di jalanan Jakarta yang ramai, saya berjalan tanpa tujuan, air mata mengalir. Di dalam hati, saya berteriak, mengapa cinta selalu menyakitkan? Mengapa saya selalu memilih yang salah? Saya kembali ke Kai, mencoba lupakan, tapi Raka datang lagi, memohon maaf. "Aku tak bisa tanpa kamu," katanya. Dan bodohnya, saya makan. Tapi bahaya sebenarnya baru dimulai. Ternyata bisnis Raka memang gelap. Ia terlibat dalam skandal korupsi dengan Maya lokal. Suatu hari, orang-orang suruhan Maya datang ke Kai saya, ancam saya, "Jauhi Raka, atau kamu mati." Saya ketakutan tapi tak bilang pada Raka. Di dalam dada saya bergulat, apakah saya harus pergi? Atau bertahan untuk cinta? Raka akhirnya tahu, dan ia marah besar. "Ini karena Ari. Ya yang bocorkan," katanya. Ternyata Arilah pengkhianat, iri dengan hubungan kami dan ingin Raka kembali. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Raka usaha lindungi saya, pindahkan saya ke rumah aman di pinggiran Jakarta. Tapi di sana, kami semakin dekat. Ia cerita masa lalunya, bagaimana ia dipaksa masuk bisnis gelap oleh ayahnya, bagaimana ia kesepian hingga bertemu saya. "Kamu cahaya dalam gelapku, Adi," katanya. Saya peluk ia, tapi di hati ada konflik, apakah saya bisa hidup seperti ini? Penuh bahaya. Sekarang bahaya semakin dekat. Ari tak berhenti. Ia kirim pesan ancaman ke ponsel saya, "Raka milikku. Kamu hanya penghalang." Saya gemetar setiap kali lihat nama dia muncul. Raka bilang ia akan atasi, tapi saya lihat ketakutannya. Malam itu kami duduk di teras rumah aman, angin malam Jakarta bertiup lembut. "Adi, maafkan aku karena tarik kamu ke dunia ini," katanya dengan suara parau. Saya pegang tangannya, tapi di dalam, saya bertanya, apakah cinta ini worth it? Apakah saya siap mati untuknya? Pikiran saya berputar-putar seperti badai, mengingat masa kecil saya di desa, di mana cinta sederhana seperti bermain di sawah. Kini semuanya rumit. Lalu kejadian itu terjadi. Saat Raka pergi meeting dengan mitra bisnis, rumah aman diserbu. Dua pria bertopeng masuk, pegang pisau. "Mana Raka?" teriak mereka. Saya panik, lari ke kamar, tapi mereka tangkap saya. "Katakan padanya, bayar hutangnya atau kamu mati." Saya ditampar, darah mengalir dari bibir. Di saat itu, saya pikir hidup saya berakhir. Tapi Raka datang tepat waktu bertarung dengan mereka.
Ia terluka, pisau menusuk bahunya, tapi ia selamatkan saya. Di rumah sakit, ia berbaring lemah, tapi matanya penuh cinta. Aku tak bisa kehilanganmu, bisiknya. Saya menangis, pegang tangannya, mengapa harus seperti ini? Mengapa cinta kita penuh darah? Setelah itu, Raka putuskan keluar dari bisnis gelap. Ia hubungi polisi, berikan bukti korupsi. Tapi Ari tak terima. Ia datang ke rumah sakit, pura-pura prihatin, tapi saya lihat niat jahatnya. Raka, kamu bodoh karena dia, katanya. Raka tolak, pergi Ari. Ini akhir. Ari marah, ancam akan bocorkan rahasia kami ke media. Bayangkan Ceogai dengan pemuda miskin. Karir kamu hancur. Saya dengar dari balik pintu, hati saya hancur. Di dalam saya berpikir, apakah saya penghancur hidupnya? Apakah lebih baik saya pergi? Konflik inner saya semakin dalam. Saya mulai ragu, mulai pikir untuk tinggalkan Raka demi keselamatannya. Malam-malam saya tak tidur, memandang langit-langit, bertanya pada Tuhan, mengapa engkau beri cinta ini jika hanya untuk menyakiti? Raka sadar perubahan saya, ia peluk saya erat, jangan pergi adik. Kita lawan bersama. Tapi di hati, saya sudah retak. Lalu, pengkhianatan terbesar datang. Ari bocorkan foto kami ke media sosial. Berita meledak, CEO ternama terlibat skandal gaib. Masyarakat Indonesia ramai, komentar kebencian membanjiri. Keluarga saya di desa telepon, marah besar, Adi, apa yang kamu lakukan? Kamu bawa malu keluarga. Saya hancur, ingin mati. Raka juga terpukul, perusahaannya goyang, saham jatuh. Ia bilang, ini salahku. Makan aku. Tapi saya yang merasa bersalah, mengapa saya tak cukup kuat? Kami bersembunyi di Bali, jauh dari Jakarta. Di sana, di pantai Kuta yang sepi, kami bicara hati ke hati. Raka cerita tentang masa kecilnya, dipaksa jadi sempurna oleh ayahnya yang korup. Aku tak pernah bahagia hingga bertemu kamu, katanya. Saya cerita tentang luka saya, tentang pacar lama yang tinggalkan saya. Kamu buat saya percaya lagi, balas saya. Tapi di dalam, badai masih mengamuk, apakah kita bisa bertahan di negeri yang tak terima kita? Ari tak berhenti. Ya ikuti kami ke Bali, konfrontasi di hotel. Raka, pilih aku atau dia, teriaknya. Raka tolak, aku pilih Adi. Ari marah, tarik pistol dari saku. Kalau begitu, kalian berdua mati. Saat itu, waktu seperti berhenti. Saya dorong Raka, tapi tembakan meledak. Peluru mengenai Ari sendiri dalam perjuangan. Ia jatuh, polisi datang. Ternyata Arilah dalang semua, termasuk Maya. Setelah itu, Raka bersihkan namanya. Ia keluar dari bisnis, mulai perusahaan baru yang etis. Tapi trauma tetap ada. Saya sering mimpi buruk, bangun menangis. Raka peluk saya, kita lalui bersama. Di hati saya, perlahan damai datang. Tapi pertanyaan tetap, apakah cinta ini akan bertahan? Kehidupan setelah insiden Bali seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Setiap malam, saya terbangun dengan keringat dingin, membayangkan pistol Ari mengarah ke kami. Raka tidur di samping, tapi bahkan pelukannya tak bisa hilangkan ketakutan itu. Di dalam hati, saya bertanya berulang, mengapa saya? Mengapa cinta ini harus diuji dengan darah dan air mata? Indonesia, tanah airku, seharusnya tempat aman, tapi kini terasa seperti penjara. Masyarakat masih bisik-bisik, media masih sorot kami. Saya baca komentar online, mereka najis. Hancurkan karirnya. Setiap kata seperti pisau yang menusuk jiwa. Raka berusaha kuat, ia bangun perusahaan baru di Surabaya, fokus pada teknologi ramah lingkungan. Ini untuk kita, Adi. Masa depan baru, katanya dengan senyum paksa. Tapi saya lihat bayangan di matanya, rasa bersalah yang tak hilang. Ia sering diam, menatap jauh.
Suatu malam, ia akui, aku takut kehilanganmu karena masa laluku. Saya peluk ia, tapi di dalam, saya retak, apakah saya bisa makan sepenuhnya? Apakah pengkhianatan Ari hanyalah awal? Keluarga saya semakin menekan. Ayah telepon setiap hari, pulanglah, Adi. Tinggalkan dia. Ini bukan jalanmu. Ibu menangis, kamu anakku, jangan bawa dosa. Saya merasa terpecah antara cinta dan kewajiban. Di desa saya dulu anak baik, tapi kini saya jadi aib. Di hati saya berdoa, Tuhan beri aku kekuatan. Tapi jawaban tak datang. Lalu datanglah tantangan baru. Rekan bisnis lama Raka, seorang politisi korup, ancam balik. Kamu bocorkan rahasiaku, aku hancurkan hidupmu. Ia kirim orang untuk intimidasi. Suatu hari di jalan Surabaya, mobil kami diikuti. Raka percepat, tapi hati saya berdegup kencang. Ini tak pernah berakhir, gumam saya. Di rumah, saya marah, mengapa kamu tarik aku ke ini semua? Raka diam, lalu menangis, Ma, Adi. Aku egois. Saat itu, saya sadar, cinta kami penuh luka. Konflik inner mencapai puncak ketika saya temukan surat lama dari Ari di laci Raka. Aku masih cinta kamu, tulisnya. Saya hancur, konfrontasi, kamu masih simpan ini. Raka jelaskan itu masa lalu, tapi keraguan kembali. Saya pergi, tinggal di hotel sendirian. Di sana saya renung, apakah saya layak untuk cinta ini? Atau saya hanya beban? Raka cari saya, memohon jangan tinggalkan aku. Kami bicara panjang, air mata mengalir. Ia janji ubah segalanya. Perlahan saya makan, tapi luka tetap. Akhirnya, kami pindah ke Yogyakarta, cari kedamaian. Di sana, di Candi Prambanan, kami janji setia. Tapi bayangan masa lalu tetap menghantui. Bayangan Ari seperti hantu yang tak mau pergi. Setiap kali saya tutup mata, saya lihat wajahnya, senyum liciknya, pistol di tangannya. Mengapa kamu, Adi? Mengapa bukan aku, seolah ia bisik dari kubur. Raka bilang lupakan, tapi bagaimana? Trauma ini menggerogoti jiwa saya, membuat saya ragu pada setiap pelukan. Di dalam hati, saya bertanya, apakah cinta ini kutukan? Apakah Tuhan menghukum saya karena mencintai sesama pria di negeri yang penuh dogma? Di Yogyakarta, hidup kami lebih tenang. Raka kerja dari rumah, saya buka kai kecil. Tapi masyarakat lokal mulai curiga. Tetangga bisik, mereka tinggal berdua, aneh. Saya merasa diawasi, paranoid. Suatu malam, saya mimpi Ari hidup kembali, bunuh Raka. Saya terbangun menjerit. Raka peluk saya, aku di sini. Tapi di hati, saya pikir, berapa lama lagi? Kemudian keluarga Raka datang. Ibunya yang dulu tolak kami, kini datang dengan air mata. Makan ibu, Raka. Ibu salah. Ternyata setelah skandal, ia renung. Tapi bagi saya itu terlambat. Saya merasa asing di keluarga itu. Di dalam saya bergulat, apakah saya pantas di sini? Konflik muncul lagi ketika mantan pacar saya muncul. Ia telepon, Adi, aku rindu. Kembalilah. Saya tergoda ingat masa lalu yang sederhana. Tapi Raka tahu kami bertengkar hebat. Pilih dia atau aku, katanya. Saya menangis, aku pilih kamu, tapi luka ini. Kami berdamai, tapi keretakan semakin dalam. Akhirnya, saya putuskan terapi. Di sesi itu, saya curhat segalanya. Terapis bilang, cinta butuh waktu sembuh. Raka ikut, kami belajar komunikasi. Perlahan ikatan kami kuat kembali. Tapi ujian terakhir datang, ancaman dari Maya Lama. Mereka kirim surat, bayar atau mati. Raka putuskan lawan, hubungi polisi. Dalam proses, ia hampir terbunuh. Saya di sampingnya di rumah sakit, berdoa, jangan ambil dia dari saya. Di rumah sakit, detik-detik menunggu Raka sadar seperti neraka.
Saya pegang tangannya yang dingin, air mata tak henti. Jangan tinggalkan aku, bisik saya berulang. Di dalam jiwa, badai mengamuk, mengapa cinta ini selalu diambang kematian? Apakah kami ditakdirkan untuk menderita selamanya di Indonesia yang tak paham? Raka sadar, lemah tapi tersenyum. Aku baik-baik saja, Adi. Tapi luka parah, ia harus istirahat lama. Saat itu, saya putuskan cukup. Saya hubungi polisi, berikan bukti tersisa. Maya tertangkap, Aris Legaci berakhir. Tapi harga yang dibayar tinggi. Setelah pulih, kami putuskan hidup baru. Pindah ke Bali permanen, buka bisnis kecil. Di sana, di bawah matahari tropis, cinta kami mekar lagi. Tapi luka inner tetap, saya sering duduk sendirian di pantai, renung masa lalu. Apakah ini akhir bahagia, tanya hati saya. Keluarga kami akhirnya terima. Ayah saya datang, peluk saya, Ma, anakku. Ibu Raka jadi sahabat. Masyarakat. Masih ada yang benci, tapi kami abaikan. Tapi di hati ada kedamaian. Cinta kami, meski penuh luka, membuat kami lebih kuat. Tahun-tahun berlalu di Bali, tapi luka tak pernah hilang sepenuhnya. Setiap ulang tahun hubungan kami, saya ingat semuanya, pengkhianatan, bahaya, air mata. Raka pegang tangan saya, kita menang, Adi. Tapi di dalam, saya tahu, kemenangan ini pahit. Suatu hari, saya temukan surat dari Ari sebelum mati, makan aku, Raka. Aku iri karena kalian punya cinta sejati. Saya menangis, makan ia. Itu tutup babak gelap. Kini kami advokasi hak di Indonesia, diam-diam bantu pemuda seperti kami dulu. Cinta kami jadi inspirasi meski risiko tetap. Di akhir, saya sadar, cinta tak sempurna, tapi layak diperjuangkan. Di pelukan Raka, saya temukan rumah.